Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa kelas 9. Kali ini kita akan belajar tentang PJJ ketiga matematika. Sebelumnya perlu kami ingatkan bahwa siswa telah mempelajari PJJ kedua matematika, di mana yang terakhir telah mempelajari tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar dan telah mengerjakan latihan siswa. Ini ada soal-soal nomor 1 sampai nomor 5 ditambah dengan nomor 1 yang bawah pada halaman 6. Bagi yang ketinggalan, segera mengerjakan pada buku, kemudian difoto dan dikirim ke guru masing-masing melalui WhatsApp. Baiklah, untuk PJJ ketiga ini marilah bersama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini kita akan belajar tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Langsung kita bahas secara cepat. Nanti jika kurang jelas bisa di-pause video ini, kemudian diteruskan lagi dan dilihat bukunya atau diktatnya. Sebuah bilangan dikatakan tertulis dalam bentuk baku, bentuk ilmiah, jika berbentuk A, ya, notasi ilmiah atau bentuk baku, jika berbentuk A kali 10 pangkat N dan memenuhi syarat berikut. Nomor 1, faktor pengali berada di antara A lebih besar atau sama dengan 1 dan A lebih kecil atau sama dengan 10, di mana A anggota himpunan bilangan rasional. Ini bacanya demikian. Perlu saya ingatkan, di sini misalnya ada umpama B itu bapak, A adalah anak, bapak lebih besar daripada anak. Kalau kita baca dari kanan ke kiri menjadi A lebih kecil daripada B. Atau sebaliknya, anak lebih kecil daripada bapak. Dibaca bapak lebih besar daripada anak. Gitu ya. Itu hanya untuk mengingatkan saja. Yang kedua, basis dari bentuk perpangkatan 10 memiliki pangkat bilangan bulat. Contoh 2,5 kali 10 pangkat 4 dan 3,2 kali 10 pangkat 5. Pada contoh di atas terlihat pengalinya yaitu 2,5 dan 3,2. Merupakan bilangan yang berada di antara A lebih besar atau sama dengan 1 dan A lebih kecil atau sama dengan 10. Sedangkan basis dari bentuk perpangkatan 10 pangkat 4 dan 10 pangkat min 5 memiliki pangkat bilangan bulat. Keterangan. Nomor 1. Jika bilangan lebih besar atau sama dengan 10, gunakan sebuah pangkat positif ketika Anda memindahkan titik desimal atau koma ke kiri. Contoh 125.000. Sebenarnya kalau saya tambahkan koma di sini terus 0 kan boleh-boleh saja karena tidak mengubah nilai. Nah, koma sebenarnya kan di sini. Nilai tetap ya 125.000. Sekarang untuk menjadi baku, penulisannya satu angka, hanya ada satu digit, satu angka di depan koma, di kirinya koma. Maka ini menjadi diubah jadi 1,25, meskipun ini 125.000. Nah, koma kita tadi di sini ternyata kita geser ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Karena digeser ke kiri 5 langkah, maka saya kalikan 10 pangkat 5. Kalinya saya gunakan misalnya X ini ya, dibaca cross. Jadi tahu 5 ini dari mana? Karena geser ke kiri 5 langkah. Yang kedua, jika bilangan antara 0 dan 1, gunakan sebuah pangkat negatif ketika Anda memindahkan titik desimal ke kanan. Contoh, perhatikan baik-baik. 0,125.
Ingat bacanya 0,125, jangan dibaca 0,125. Karena 100 itu bukan di kanan koma, tapi di kiri koma. 0,125. Komanya kan di sini. Sekarang untuk bentuk baku kita ubah menjadi di sini. Berarti kita geser ke kanan satu langkah. Menjadi 1,25 kan ya? Nah, karena satu langkah ke kanan, maka kali 10 pangkat min 1 atau negatif 1. Ini tertulis 2, salah. Jadi yang benar adalah min 1. Kamu ubah aja, ini 2-nya dicorek, ganti 10 pangkat min 1. Itu untuk lebih jelasnya perhatikan yang ini. 0,0125. Komanya kan di sini. Saya geser ke kanan. 1, 2 menjadi 1,25. Karena digeser ke kanan 2, maka 0,0125 ini sama saja dengan 1,25 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini baru betul. Gitu, lanjut. Kita masuk ke berikutnya. Nanti saya jelaskan yang penting-penting aja, yang lain nanti dapat dibaca sendiri. Ini memudahkan untuk memahami. Berikut adalah contoh cara menulis notasi ilmiah dalam bentuk biasa. Bentuk baku yang biasa ya. 2,5 kali 10 pangkat 4 sama dengan biasa tadi 2,5. Kalau kali 10 pangkat 4 berarti bahasa mudahnya 10 tapi nolnya ada 4. Karena 10 kali 10 kali 10 kali 10 4. Kali kan nolnya 4. Gitu. Nah, kemudian di sebelah kanan koma ini, di sebelah kanannya koma kan 1 digit. Kemudian dikalikan dengan 10 pangkat 4 atau 10 nolnya 4 atau 10.000. Maka tinggal nolnya hilangkan 1. Atau bahasa lainnya, ini ada 1 angka di belakang koma, maka ini dihilangkan 1. Kurangi 1, ini kali 4, maka komanya tinggal 3, nolnya tinggal 3. Ini biar dapat dipahami enggak ini? Kan 2,5 kali 10.000. Nah, kalau kalikan 10 kan komanya geser ke sini jadi 25. Kalau kalikan 100, komanya di sini ada nolnya 1, 250. Nah, itu jadi tinggal ditambahin nolnya 3. Saya kira cukup jelas. Kalau ini saya kalikan 2,5 kali 10 pangkat 5, berarti kan karena ini 1 angka di belakang koma ya tinggal kurangi 1 menjadi 4, berarti nolnya 4. Kalau ini tadi 2,5 kali 10 pangkat 4, komanya ini 1, ya 4 kurangi 1, 3, berarti 25, nolnya tinggal 3. Itu insya Allah paham. Yang berikutnya 0,16 kali 10 pangkat min 3. Berarti 0,16 ini di belakang koma kan ada 2 digit, 1, 2. Dikalikan dengan angka 10 pangkat min 3 kan 0,001. Di sebelah kanan ini koma ada 3 digit. Maka sekarang 2 ditambah dengan 3, 5 digit. Maka menjadi 0,12345. 0,00016. Atau pemahamannya lain, silahkan baca tulisan yang di sini. Nah, ini siswa sudah punya diktat ya. Lanjut, bilangan pecahan berpangkat. Secara hemat, kata bilangan ini tidak perlu. Cukup pecahan berpangkat. Alasannya, kalau ada bilangan pecahan, nanti ada bilangan bulatan. Nah, jadi, pecahan saja. Lebih hemat, pecahan berpangkat. Bilangannya dicoret. Nomor 1, pecahan berpangkat bilangan bulat. Untuk menentukan hasil pemangkatan bilangan pecahan atau pecahan hasil bilangannya coret berpangkat bilangan bulat dapat dilakukan menggunakan definisi bilangan berpangkat
sebagai berikut. Jika A, B anggota himpunan bilangan bulat, di mana B tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat positif, maka berlaku A per B pangkat N, atau A per B dipangkatkan N menjadi A per B kali A per B kali A per B kali seterusnya kali A per B sebanyak N faktor. Maka yang di atas kan pembilangnya A kali A kali A kali A kali A, ini sebanyak N faktor. B-nya demikian, maka menjadi A pangkat N per B pangkat N. Bahasa mudahnya, A per B pangkat N, itu pangkat N ini milik berdua, milik A juga milik B, menjadi A pangkat N B per B pangkat N. Contoh, ini sambil diingat nanti yang PJJ 2 bilangan berpangkat dan yang telah kita pelajari. 1/2 pangkat 3 dipangkatkan 4. 4 ini pangkat miliknya 1, juga miliknya 2 pangkat 3. Oke, 1 pangkat 4 ini, kemudian 2 pangkat 3, karena dipangkatkan 4, bilangan berpangkat dipangkatkan, maka tinggal pangkatnya dikalikan. Jadi 2 pangkatnya tadinya 3, karena dipangkatkan 4 menjadi 3 kali 4, 12. Berarti 1 pangkat 4 kan tetap 1. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kan 1. Per 2 pangkat 12. 12 dari 3 kali 4. Lanjut. Yang B, Q per 8 P. Dikuadratkan, kemudian dipangkatkan 3. Sekaligus untuk mengingatkan, yang di dalam kurung ini adalah dinamakan kurung kecil. Kemudian yang luar ini adalah kurung besar. Urutannya kan kurung kecil, kurung kurawal, kurung besar. Itu kalau urutan. Tapi kalau di sini idealnya begini. Sama dengan Q per 8P. Nah, kemudian karena ini pangkat 2 dipangkatkan 3, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Ini 2 kali 3, 6. Sekarang menjadi Q per 8P pangkat 6. Nah, jangan lupa 6 ini miliknya Q, juga miliknya 8P. Kalau kita mau tulis lagi boleh, sama dengan Q pangkat 6 per 8P pangkat 6. Begini aja boleh. Oke, lanjut. Yang C, 5/9 pangkat negatif 2 atau min 2. Sama dengan 9 per 9. Nah, ini ingat, kalau kita telusuri dari yang pelajaran yang lalu, ini kita tulis ya, 5/9 dipangkatkan negatif 2 atau min 2 sama dengan 5 pangkat min 2 per 9 pangkat min 2. Sekarang kalau pangkat negatif kita jadikan positif, maka akan berubah menjadi 9-nya naik ke atas dari penyebut jadi pembilang, pangkatnya jadi positif. Kemudian penyebutnya 5, pangkatnya jadi positif 2. Jadi tukar. Ini turun, naik. Nah, ini menjadi seperti tadi, 9/5 dipangkatkan 2. Jelasannya itu ya. 5/9 pangkat min 2 sama dengan 5 pangkat min 2. 9 pangkat min 2 sama dengan, ini tukar tempat, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, sehingga pangkatnya dari negatif menjadi positif. Nah, karena pangkatnya sama 2, menjadi 9/5 pangkat 2. Ini tadi ya, 9/5 pangkat 2. Oke. 9 kuadrat 81, karena 9 kali 9, 5 kuadrat 25. Kalau kita hitung menjadi 81 dibagi 25, dapatnya 3. 3 kali 25 kan 75.
81 kurang 75, 6/25. Oke. Lanjut. Nomor 2. Bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Sifat-sifat yang berlaku untuk bilangan berpangkat bulat juga berlaku untuk bilangan berpangkat pecahan. Jika A dan M anggota himpunan bilangan asli, maka berlaku. Perhatikan baik-baik. A akar kuadrat A. Itu baca akar kuadrat A. Tapi orang biasanya kadang-kadang bacanya akar A. Betul adalah akar kuadrat dari A sama dengan A pangkat setengah. Kemudian kenapa jadi A pangkat setengah? Karena sebenarnya begini, akar A di dalam sini ada angka, karena akar kuadrat berarti kan ada 2. Nah ini akar kuadrat dari A. Tapi kita sepakat bahwa angka 2 ini tidak ditulis, maka menjadi akar 2. Makanya ini membaca akar kuadrat A. Kemudian A itu kan sama aja dengan A pangkat 1. Nah ini sama aja dengan A pangkat 1/2, lebih baik disebut A pangkat setengah. Nah ini ya. Akar A sebenarnya di sini ada angka 2, makanya disebut akar kuadrat karena 2. Dari A itu adalah A pangkat 1. Nah, maka ini pangkatnya 1 dibagi 2. Berarti A pangkat setengah. Oke. Kemudian akar pangkat M dari A. Ingat tadi A kan ada satunya, maka menjadi A pangkat 1/M. Kalau ini tadi akar kuadrat dari A, di sini ada angka 2-nya, makanya 1/2. Kemudian C, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M/N. Oke, cukup jelas ya. Contoh, akar kuadrat dari 4 sama dengan A pangkat setengah sama dengan 2. Oke. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 27 pangkat 1/3. Atau 3 pangkat 3 kali pangkat 1/3 sama dengan, ini kan 27 kan sama dengan 3 kali 3 kali 3. Nah ini kalau disederhanakan lagi bisa begini. 27 pangkat 1/3, 27-nya ini kita ubah menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. Ingat, bilangan berpangkat dipangkatkan kan pangkatnya dikalikan. Berarti 3 pangkatnya 3 dikalikan 1/3 sama dengan 3 pangkat 3. 3 kali 1/3 kan 3/3. Sama dengan 3 pangkat 1 sama aja dengan 3. 3. Ingat, saya ulangi. 3 pangkat 3 dari 27 pangkat 1/3. Nah, bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal dikalikan 3 kali 1/3 sama dengan 3/3 sama dengan 1. Berarti 3 pangkat 1 atau cukup 3. Oke. Kita lanjutkan, ini cukup jelas. Akar pangkat 4 dari 16 sama dengan 16 pangkat 1/4. Nah, sama dengan tadi, 16 itu kan dapat diubah jadi 2 pangkat 4. 2 kali 2 kan 4, kali 2, 8, kali 2 lagi 16. Pangkat 1/4. Nah, pangkat berpangkat dipangkatkan menjadi pangkatnya dikalikan. 4 kali 1/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Serupa dengan tadi ya, yang B. Sekarang ini yang D, akar pangkat 4 dari 81 pangkat 3. 81, ini ingat, pangkat 3/4 ya, 3/4. Kemudian 81-nya diubah jadi 3 pangkat 4. Ini 3 pangkat 4 kan 81. Kita buktikan 3 kali 3, 9, kali 3, 27, kali 3 lagi kan 81 ya. Pangkat 3/4. Nah, bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Maka yang ini menjadi, ini aja, 3 pangkat 4
kali 3/4 sama dengan 3 pangkat 12/4 sama dengan 3 pangkat 3. Kalau mau dihitung ya berarti 27. Kita langsung ini 4-nya coret dengan coret ini dibagi 41 bagi 41 menjadi pangkat 3/1 327. Oke, begitu. Lanjut. Nanti dilihat lagi, dicermati. Kita langsung yang berikutnya D. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bentuk pangkat. Banyak sekali masalah yang ada di sekitar Anda yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep dasar bentuk pangkat. Dapatkah Anda menyebutkan contoh-contoh tersebut? Coba sekarang perhatikan contoh berikut. Nanti yang lain dicari sendiri contohnya. Diketahui jarak antara bumi dan matahari adalah 43 juta kilometer. Nyatakan bentuk tersebut dalam bentuk pangkat yang sederhana. Jawab, jarak antara bumi dan matahari 43 juta kilometer sama dengan, ini bentuk baku ya, 4,3 kali 10 pangkat 7. Kenapa 7? Karena kalau ini kan nolnya 6. Nah, komanya 1 di sini, atau kita hitung dari sini boleh. Koma di sini kan. Umpama tambah koma kan, koma 0 di sini. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 ya. Dan ingat, tadi koma bergeser ke kiri, maka pangkatnya positif. Contoh 2. Kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Hitunglah yang ditempuh cahaya jika berjarak selama 3,5 jam atau 3,5 jam. Jawab. Jarak yang ditempuh cahaya selama bergerak 3,5 jam sama dengan 3,5 kali 60 kali 60 kali 300.000. Kenapa ini 60? Ya, ada tahu ya, ini kan jam. Diubah jadi menit kan, jadikan kali 60 menit. Dari menit dijadikan detik, kalikan 60. Karena di sini kan kilometer per detik. Oke, jadi ini dari jam jadikan menit, terus gantikan detik. 3,5-nya masih utuh, kalikan ini. Setelah dihitung menjadi 3,780,000,000 gitu ya. Nah, kita bentuk baku, koma di sini ya. Ingat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 3,78 kali 10 pangkat 9. Nah, oke. Saya kira cukup jelas. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya lewat WhatsApp kepada guru masing-masing. Nah, sekarang tugas PJJ 3, latihan siswa, kerjakan, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Tentukan hasil dari, silahkan kayak tadi, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, di halaman 9. Kemudian untuk kegiatan siswa ini untuk mandiri saja, dapat dicoba. Kemudian tugas rumah, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ini ada 5. Jadi tugasnya ini tadi 4 nomor ditambah yang halaman berikutnya 10, cukup 5 nomor. Untuk PJJ keempat kita siap-siap dengan bentuk akar.
Demikian, mudah-mudahan siswa dapat memahami, pintar, serius dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan juga ilmu yang didapat kita berkah. Marilah bersama-sama kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tugas dikerjakan pada kertas, buku, kemudian difoto kirimkan ke WhatsApp. Sampai ketemu pada PJJ berikutnya.